Salam lintas hobi. Oke rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk datang di Kota Baja, Cilegon, Banten. Kita akan bertemu dengan pengorbit murai bertaraf nasional. Mungkin Anda sudah tahu siapa beliau. Kita akan ketemu dengan Om Agus Rokin. Halo Om. Ya Om. Gimana nih kabarnya Om? Alhamdulillah baik Om. Oh, ini terima kasih nih, kaosnya keren. Aduh. Kaos apa ini? Ini desainnya, waduh, top. Kaos partai ruwet ini Om. Tetap rock and roll. Rock and roll. Masih sibuk ngorbit murai nih Om? Ya, karena hobi ya Om. Gitu ya. Karena hobi ya, mau nggak mau kita ya hobi gitu, jalanin aja. Itu kan gini, kita ngobrol dulu, kita flashback ke belakang tentang Mr. Pilot. Mr. Pilot itu sampai sedemikian fenomenal ya, perjalanannya sangat wow menurut saya ya. Jadi burung partai underdog bisa terangkat seperti itu ya. Fenomenal sih. Menurut Om Agus sendiri, Mr. Pilot itu ya sedalam apa sih rasa suka, terus rasa memiliki Mr. Pilot di hati Om Agus? Saya sih ya namanya hobi ya Om ya. Saya hobi. Ya kebetulan main burung itu ya untuk penyaluran gitu kan. Saya sih lebih ngelihat burung itu ya namanya burung makhluk bernyawa juga. Saya melihat ruhnya. Gitu. Ya artinya melihat ruhnya itu kebetulan pilot termasuk burung kesayangan saya. Sebenarnya gitu, burung kesayangan saya yang nggak tahu kenapa saya pertama kali ngelihat dia itu, waktu pertama kali dapet itu, saya hati langsung klik gitu, langsung klik di hati gitu. Nggak ngelihat perjalanan dia yang seperti apa, bagus dia kayak apa, kayak gimana. Saya ngeliat paling utama itu ngelihat klik di hati, nggak tahu kenapa gitu. Saya belum tahu itu burung bagus apa jelek. Satu itu. Kedua yang paling utama lagi saya ngelihat keturangan gitu. Karena apapun itu yang kita senengi pasti yang terutama ini menurut saya pribadi yang klik di hati gitu. Kalau nggak klik di hati, walaupun mewah kayak apapun, ya saya kurang juga gitu. Intinya yang klik di hati. Tapi materi sudah dipantau duluan ya Om? Ya, awal itu. Kedua kan saya lihat materi, volume, katurangga, kebetulan untuk menunjang itu semua. Ternyata mumpuni untuk itu semua, ya akhirnya saya pinang. Ada yang lain, artinya ada yang lain dari Mr. Pilot itu yang membuat Om Agus seneng ya? Senang, nggak tahu kenapa. Banyak burung mewah, banyak, sangat banyak. Yang lebih mewah pun sangat banyak. Tapi yang klik di hati itu belum tentu gitu. Nah, ini Om kita flashback lagi untuk teman-teman yang belum nonton video yang terdahulu. Dari mana sih Om Mr. Pilot dulu itu awalnya Om? Pilot itu dari kawan sendiri. Saya pertama kali main burung, saya belum lama juga main burung. Saya baru 3 atau 4 tahun main burung. Waktu itu kebetulan saya punya murai, saya mencari emas terang waktu itu. Kebetulan ada yang jual cililin. Nah kebetulan yang punya cililin itu yang punya pilot. Tuh. Tapi waktu itu pilot dalam kondisi kurang stabil. Sedikit kurang stabil. Jadi artinya menang, nggak jalan, menang, nggak jalan seperti itu kan? Atau bagaimana? Kalau pilot selalu jalan. Cuma waktu PR dia waktu itu dia over emosi. Akhirnya timbulnya apa? Nakal. Gitu. Timbulnya nakal. Itu pilot. Gitu. Karena dia over emosi. Emosinya dia sangat faktor sekali gitu. Kalau burung sangat faktor, untuk perihal nggak jalan itu nggak mungkin. Jalan-jalan, cuma artinya
Dia nakal. Etikanya ada yang kurang gitu ya. Etikanya kurang dia. Oke. Tata kramanya kurang gitu. Oke. Nah, makanya itu pilot itu kondisi awalnya gitu. Saya dapat. Oke, Om. Berarti kan terus singkat cerita nih pilot itu akhirnya menjadi burung yang besar. Alhamdulillah. Kemudian Om Agus juga lebih dikenal dari yang kemarin. Betul. Seperti itu. Betul. Otomatis ada pemikiran seperti ini nggak sih? Saya kalau cari burung minimal kayak Mr. Pilot. Pasti. Pasti gitu ya. Tolak ukur itu. Syukur-syukur lebih bagus. Artinya kita punya standar. Gitu ya. loh. Artinya ya untuk teman-teman juga ya mungkin ada yang lebih mengerti dalam hal burung, tapi kalau saya pribadi gitu kan, saya pribadi ya selektif juga untuk memilih burung gitu, karena ya tahu sendiri harga-harga burung kalau sudah apa ya, speknya sudah speknya sudah bagus gitu, pasti harganya wah juga. Mengikuti pasti ya. Iya, harga mengikuti. Makanya kita harus hati-hati dan kita harus selektif gitu. Nah ini, oke rekan-rekan, saya akan bypass ya. Om Agus ini orbitanya belum ada yang gagal. Kita akan ngulik ya, bagaimana cara Om Agus mencari bahan murai batu untuk ditampilkan di lomba. Ya, ini Om. Nah kalau di lomba itu kan banyak kriteria-kriteria yang kita ikuti. Tuh. Dan saya ikuti perjalanan Om Agus, kayaknya sih lancar-lancar saja ya Om. Alhamdulillah. Selama ini yang saya lihat dari transaksinya itu luar biasa. Susah ditiru kata orang-orang itu. Nah Om, milih bahannya itu gimana Om? Langsung pantau ke lapangan atau bagaimana sih? Banyak sih Om. Banyak variasinya, maksudnya banyak modelnya itu banyak. Ada yang saya pantau ke lapangan, ada yang saya melihat katurangga aja, kayak di FB, kayak di YouTube, kayak gitu. Di FB gitu. Dan banyak juga kejeblosnya sebenarnya. Banyak juga kejeblosnya. Nggak semua semulus itu. Gitu. Artinya kan apa sih kuncinya kok kelihatannya berhasil terus Om gitu loh. Apa sih kuncinya sih? Paling utama saya ngelihat burung itu fighter. Fighter, paling utama itu fighter. Burung fighter. Gimana cara melihatnya? Burung fighter. Saya melihat katurangga dulu. Dari bentuk kepala, paruh, mata, badan, kaki, bulu, kuku, kayak gitu. Itu saya perhatikan. Dan paling saya garis bawahi atau saya ansir kayak gitu dari cara dia mandi. Saya udah berkali-kali ngelihat kalau burung mandinya sudah nafsu, nyeruduk-nyeruduk itu positif factor Om. Positif factor itu. Soalnya saya punya juga burung bagus mandinya susah, dia nggak stabil Om. Dia nggak stabil. Logika saya mungkin saya larikan dia senang mandi, mandinya nafsu, mungkin badan dia panas. Kayak kita manusia pun, orang gampang emosi itu yang berdarah panas, darah tinggi kan gitu kan. Saya larikan ke situ ya masuk logika saya gitu kan. Makanya saya mencari yang mandinya enak gitu. Pokoknya diurusnya gampang deh burung gitu. Itu lari ke mental kan. Nurut kayak gitu ya, jadi artinya. Bukan masalah nurut. Artinya gampang di burung liar pun, gerabak pun gitu. Kalau dia emang mentalnya bagus, dia diurusnya gampang Om. Nah Om, berbicara yang gerabak tadi itu, antara gerabak dan jinak Om, apakah Om Agus punya kriteria tertentu? Jadi burung harus gerabak atau burung harus jinak? Seperti itu? Nggak masalah. Kembali lagi ke yang tadi. Saya ngelihat fighter, mentalnya dia. Itu dulu ya? Fighter, iya itu dulu.
Perihal mau jinak atau tidak, nggak masalah. Banyak kok burung jinak yang koncer juga di event nasional, yang fighter juga ternyata. Soalnya jinak tidak bisa menutupi fighter. Maksudnya si fighter, kalau fighter emang benar-benar fighter gitu. Tidak peduli itu jinak tidak atau perlu berapa. jinak atau berapa. Oke. Nah, tadi kita lihat dari pola mandi yang seperti itu. Ini kan Om kalau yang pantau di sekitar kota Cilegon ini ya. Padahal burung-burung Om Agus ini skalanya nasional, sering dari berbagai daerah. Kan jelas-jelas kita nggak ngerti cara dia mandinya kan Om. Ya. Dari tayangan di YouTube itu, gimana sih Om detailnya sampai kita bisa tahu ini yang ceritanya Om Agus nggak akan gagal milih burung ini gitu. Gitu. Saya juga banyak gagalnya. Oh, Kalau iya, misalkan dari luar kota itu banyak gagalnya juga. Karena ya kembali yang tadi, modal kepercayaan, modal cerita gitu. Bagusnya sih milih burung secara langsung gitu, pantau secara langsung. Kalau pantau secara langsung kan bisa detail kita melihat keseharian dia gitu kan. Kayak gitu dan secara langsung. Saya juga kan ngambil bukan hanya dari sini. Saya kebanyakan burung ngambil dari luar, dari Medan, dari Jawa, Surabaya, dari Jogja juga, dari Malang juga, Pemalang gitu. Banyak juga dari Jakarta, Tangerang gitu. Saya banyak kayak gitu. Soalnya ya maunya sih milih burung di daerah sendiri, biarin melihat secara langsung dan mengikuti perjalanannya gitu. Kenapa ngikutin perjalanannya? Kita bisa tahu ini burung stabil atau tidak. Nah itu beda lagi ceritanya dengan pilot. Kalau pilot itu melihat katurangga beneran, melihat katurangga, bukan melihat perjalanan. Jadi saya itu udah telan mentah-mentah nih burung mau jadi mau enggak gitu. Tapi saya udah melihat speknya dia itu, ini burung bagus deh. Ini burung bagus, udah. Walaupun sekarang lagi nggak bagus, ini asalnya burung bagus. Suatu saat saya yakin bagus. Saya yakin burung itu ada masanya gitu. Lagi dia top perform, nanti mungkin dia turun lagi, nanti dia mungkin naik lagi gitu. Kalau emang jawara, jawara Gitu ya Om. Iya. Oke, Om gini, di tayangan, kembali ke tayangan YouTube yang Om ambil dari luar daerah. Ada nih burung bagus di situ, dan ada jejak digitalnya. Dia main per minggu dan konsisten. Dengan tampilan yang bagus di YouTube misalnya itu, Om bisa, kan ada nih, pasti ada nih burung yang dibeli dari situ kan? Iya. Lihat kliknya dari mana sih Om? Dari konten YouTube teman-teman itu? Saya pertama, saya senang burung itu burung saw. Jujur aja saya senang burung saw. Burung itu saw. Saya lihat lagi dia ngeluarin materinya. Ya karena kalau mungkin ngeliat di YouTube atau di FB atau seperti apa video visual yang kadang nggak jelas volume suaranya gitu. Betul. Kan, kadang nggak jelas suaranya, kadang kayak gimana. Kita benar-benar teliti lah melihatnya gitu kan. Untuk teman-teman juga ngeliat teliti lah. Kayak dia buang materi seperti apa, nggak mungkin kita langsung kedengeran jelas itu materi apa gitu kan. Cuma yang pasti dari body language dia kelihatan. Dia itu buang materi, dia itu mangapnya itu mangap buang materi atau ngemban atau nguklo kayak gitu kan kelihatan. Kayak misalkan dia si lehernya ini kembung kayak gitu, biasanya kalau leher kembung atau badannya agak ngayun-ngayun gitu biasanya ngukluk dah itu burung. Lagu-lagu besar ya? Lagu-lagu besar, lagu dasar gitu. Gitu, lagu dasar kayak gitu. Tapi kalau dia sambil gini mangapnya tegas, kakinya tambah nyengkrem gitu, wah asli itu buang materi, powernya asik gitu kan. Seperti itu. Kayak dari cara dia nyengkram segala macem gitu. Saya perhatiin. Dan sekarang yang paling utama zaman sekarang itu cari burung aman. Dalam artian aman nagen. Dalam artian nagen dia main di tangkringan aja. Nggak nakal, nggak kayak gimana gitu. Tapi jangan
Kalau saya pribadi, saya lebih senang burung saw. Udah dia materi volume mewah, tambah sawnya ciamik, itu entertain banget bagi kita, gitu. Menghibur banget gitu. Yang nonton seneng, yang punya gembira gitu kan. Menarik perhatian juri. Menarik perhatian. Solotnya cepet. Kita sebagai pemilik kadang-kadang suka merinding ngeliat burung kita main gitu kan. Itu yang dicari ya. Oke. Om, kalau burung nagen gitu ya, tipikal yang nagen, satu titik dia bawakan lagunya, biasanya utuh ya lagunya. Bisa nggak sih memastikan ini burung benar-benar nagen atau ada ciri cacat atau apa di burung ini sehingga dia memang bawaannya nagen, bukan karena burungnya yang nagen, tapi karena ada cacatnya itu loh. Ada juga, Pak. Jadi ya gini Om, maksudnya saya sering perhatiin juga gitu kan. Ya nagen itu dia nagen, makanya itu saya harus detail kita ngelihat gitu kan. Dia nagen, kakinya gimana? Intinya gini, burung sehat, tidak ada cacat, tidak ada apa gitu, baru nagen. Dalam artian tidak ada cacat, tidak ada ini tuh dari gerakan dia itu kita kan bisa lihat. Kalau misalkan dia nagen tapi kaki sebelah doang yang nyengkrem, yang sebelahnya kurang nyengkrem, wah perlu dipertanyakan nagennya ini kenapa gitu kan gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya nih, ini kakinya dua-duanya nyengkrem nih. Dia bawakan lagu. Ada juga yang nggak begitu kuat karena ini mungkin geser-geser atau yang sini geser-geser gitu ya. Itu pernah saya lihat juga. Ada. Gitu ya? Dia nagen. Oh burungnya nagen, burung mewah gitu nagen. Kok nagen? Saya perhatikan ternyata ada kaki sebelahnya yang geser-geser. Geser. Terus saya balik lagi. Dia sering jatuh-jatuh juga. Apa? Ibaratnya kayak terpleset gitu, hampir terpleset. Kalau dia pindah tangkringan atau pindah tempat itu loncat, dia suka terpleset. Itu perlu dipertanyakan gitu. Saya kalau melihat burung, kalau misalkan masih loncat, saya masih kurang greget gitu. Saya kalau udah burung itu kalau pindah tangkringannya dengan cara menggeser, set menggeser gini, itu saya lebih seneng gitu. Dia gerakannya lebih gesit gitu daripada loncat. Kesannya tenaganya nggak ada, kayak kehabisan tenaga, ataupun kayak ada masalah dengan kakinya gitu. Oh, sampai sedetil itu ya. Ini saya juga baru memahami hal ini ya Om ya. Jadi ini hal kecil yang kadang-kadang dilupakan dan ini fatal ya Om ya. Betul. Fatal sekali kalau seperti itu. Jadi suatu saat bisa jadi burung ini ada masalah di penampilannya. Ya. Ketika dia tidak perform, pasti terjadi masalah terpeleset atau apa gitu ya. Iya, kemungkinan kayak misalkan kukunya nggak ada pun gitu kan, dia kan cengkrem tapi kukunya nggak ada, dia kurang cengkrem juga, kurang apa ngunci gitu cengkraman dia. Saya pernah dapat kuku nggak ada gitu, ya begitu juga gitu. Oke. Jadi detil pemilihan bahan ini yang perlu kita perhatikan, bukan hanya materi yang cakep, penampilan yang cakep, ternyata ada detil-detil lagi yang harus kita perhatikan dengan seksama. Kita cari yang sempurna gitu, kalau bisa gitu. Kalau bisa ya. Oke. Kalau saya memahami dari pembicaraan kita tadi, pemilihan bahan yang dilakukan oleh Om Agus ini, ke materi jelas harus bagus, penampilan harus bagus, dan ini nanti akan menuju ada orientasi dimainkan di event yang besar, atau dengan kata lain CC-nya tinggi. Kayak gitu ya Om ya. Betul. Nah Om, percaya nggak sih ada kasta? Burung itu punya kasta. Jadi yang burung di event nggak bisa main di latber, burung latber nggak mampu juga main di event. Kayak gitu Om. Saya percaya pada dasarnya gini Om, bukan kasta menurut saya. Ya, pembawaan dia. Kayak contoh kayak pilot itu di Cilegon nggak bagus lah namanya gitu.
kurang inilah bawa namanya. Karena saya nggak pernah main di Lakber Lapres pilot. Walaupun saya main di Lakber Lapres, dia paling masuk peringkat berapa gitu, kurang maksimal. Kita nggak usah takut ya, buat teman-teman juga kan. Kalau kita yakin, yang penting yakin. Yang penting yakin. Kalau kita yakin sama burung kita, oh burung kita bagus, punya materi begini, volume begini, gaya begini, saya yakin nih, gitu. Cuma pas dia coba di Lakber Lapres, kok masih ada nakal, masih ada begini, masih kurang mainnya, gini-gini. Cobalah naik ke jenjang berikutnya gitu. Siapa tahu dia maunya ketemu burung-burung yang sepadan sama dia atau lebih gila dari dia. Mungkinan dia baru terpancing jiwa dia yang sesungguhnya itu di situ gitu. Kayak contoh pilot. Saya sendiri gambling lah masalah itu. Saya yakin ini burung bagus, gaya materi masuklah ke event ini gitu, PIO ini gitu. Saya yakin masuk kalau burung ini kerja maksimal. Saya coba, ternyata bener, ketemu burung bagus, dia malahan lebih bagus gitu, kayak gitu. Makanya yang banyak teman-teman saya lakuin itu kan, dia coba, emang kita coba-coba di Lakber Lapres. Lakber Lapres. Wah burung ini masih nakal, wah kurangin ini, oh terlalu birahi, oh kurangin ini, gini-gini. Dan tidak ada pas, dia sudah rubah settingan, bukannya makin bagus, malah makin rusak tuh burung. Udah habis bodrek banyak juga. Bodrek banyak gitu. Kita intinya jangan takut mencoba. Coba kira-kira kita udah yakin, oh ini udah settingan udah enak, padahal ini di rumah udah enak, ini begini udah enak. Coba ditempatin tiket-tiket agak mahal yang burungnya itu ya lebih rapih, lebih bagus-bagus kompetitornya gitu kan. Kalau Lakber Lapres ya nyun sewu gitu kan, ya maaf gitu. Siapa tahu masih ada burung-burung yang coba-coba. Betul. Jadi dia melihat burung itu jadi ikut-ikutan seperti apa. Atau dia kurang tertekan. Dia kurang tekanan, makanya dia nggak top perform gitu kan. Kurang sepadan lawannya. Kurang sepadan gitu. Kemungkinan itu terbukti sama pilot. Saya bukan hanya sekedar ngomong. Itu yang saya alami itu juga. Itu saya alami. Pilot nggak pernah main di Lakber Lapres. Pilot main di event. Di sini pun main di event terus. Alhamdulillah nggak pernah jong, Om. Di saya di event itu nggak pernah jong. Siap. Termasuk di orbitan Om Agus ya. Setelah Mr. Pilot juga demikian. Dimainkan juga di event-event seperti itu. Ya, kalau saya sih gini, Om. Bukannya saya nyombong atau gimana. Saya pengen belajar supaya saya besar gitu loh. Maksudnya bukan besar, artinya saya pengen belajar supaya saya seperti yang lain gitu loh. Sekarang buat apa kita punya burung bagus, kita berarti nggak yakin dong kalau main cuma di Lakber tok gitu. Giliran ada event di luar, namanya juga Lakber Lapres, latihan bersama, latihan prestasi. Kalau lomba itu ya event, gitu loh Om. Jelas yang datang burung sudah terukur semua ya? Burung yang sudah terukur. Artinya kalau kita cuman hanya di Lakber Lapres buat apa? Capek gitu. Saya bukan nyari rupiah juga Om, gitu. Saya nyari tolak ukur prestasi gitu. Sampai kemana nih mampuan burung saya gitu. Kalau saya main di event burung saya tidak mampu, ya berarti nggak layak nih burung gitu. Gitu. Tergantung keyakinan kita. Oke. Ini dengar-dengar nih Om. Burung-burung Om yang bermain di event belum memuncak prestasinya. Tapi sudah keburu sold out ya Om. Sering nggak seperti itu? Ada juga. Saya kayak contoh saya beli pastol kayak gitu. Belum saya mainkan pun udah sold out ada gitu. Iya. Karena ya itu saya gini. Saya itu main itu kalau saya benar-benar udah siap. Saya nggak mau konyol juga loh. Giliran hoki itu belakangan. Namanya kita main makhluk hidup ya.
Tapi kalau kita udah yakin, udah siap, insya Allah gitu kan. Kalau masalah juara nggak juara, itu belakangan. Yang penting kita lihat burung kita tampil nggak di situ. Tampil nggak, kemampuan. Yang penting persiapan kita udah matang, itu aja. Jangan sekali-kali, saya nggak mau burung belum siap, belum apa, udah main dibawa aja gitu kan. Nanti giliran nggak juara, ngoceh-ngoceh gitu. Katanya dikadalin juri gitu ya. Dikadalin juri, nyalahin IO gitu. Sebenarnya gitu. Kalau di event gitu kan, menurut Om Agus nih, juri yang datang kan juga sudah biasa menilai burung yang sekelas itu. Yeah. Pressure dari peserta juga tinggi kan gitu. Pernah nggak sih merasa dikadalin gitu? Masalah dikadalin sih pernah juga. Makanya saya jujur aja, setiap saya main itu saya shoot burung saya sendiri. Artinya untuk pembelajaran saya sendiri. Untuk pelajaran, soalnya saya lihat yang saya alami, sewaktu on the spot sama sewaktu di rumah. Iya, oke. Setelah melihat hasilnya itu berbeda. Waktu on the spot di lapangan, saya melihat, wah burung saya paling bagus di perasaan, wah. Tapi setelah dicerna, ditonton lagi di rumah, benar-benar dicerna, oh kurangnya ini. Itu untuk pembelajaran saya. Oke. Untuk evaluasi ya. Iya, untuk evaluasi gitu. Saya nggak berani ngomong tanpa alasan. Berani menjas tanpa alasan. Kita lihat dulu. Coba misalkan gini, burung saya juara 2 atau 3 atau nggak juara. Coba saya nanti lihat, pasti kan muncul juga di YouTube yang juara-juara. Coba saya mau lihat tuh juaranya kayak apa sih. Saya bandingkan dengan burung saya. Saya gitu, Om. Saya di rumah begitu. Kalau misalkan, oh iya dia layak kok juara 1, dia mewah gitu. Soalnya waktu on the spot itu, waktu di lapangan, ke bawah euforia ya? Ke bawah euforia, ke bawah adrenalin kita naik, seakan-akan burung kita mewah. Gitu loh. Saya nggak menyalahkan juri juga gitu. Saat evaluasi kelihatan nih, ternyata dia ngembung di sininya. Nah, begitu. Lagunya gede-gede gitu. Pokoknya kelakuan dia selama penjurian selama 10 menit gitu kan. Rata-rata 10 menit kan di event. 10 menit. Itu pasti bisa terbaca lah kelebihan dan kekurangan burung kita. Gitu. Oke, Om Agus, berlanjut nih. Dari materi yang dimiliki Om Agus, materi murai batu, kayaknya seragam semua, dari show, materi, gaya, katuranggan. Komplit. Padahal yang dinilai cuma variasi lagu dan sebagainya, malah Om Agus sudah ngambil banyak materi kan di situ. Nah, dari situ Om, berpengaruh nggak sih di teman-teman di luar sana terus menghubungi Om Agus, Om dijual nggak burungnya kayak gitu, terus bandrol bagaimana? Alhamdulillah Om, pada dasarnya gini, saya sebenarnya bukan bakul, benar-benar pure bakul pada dasarnya itu. Jadi banyak juga setelah pilot itu sold out, banyak yang menaruh kepercayaan kepada saya. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang masih percaya sama saya dan menghargai saya. Gitu. Itu pengaruhnya sangat besar pilot itu. Sampai dari luar daerah, luar pulau pun telepon saya, japri saya, inbox segala macam. Mereka itu percaya. Ya, saya yakin mereka pun tidak melihat rupiah Om, kalau kita memberikan yang kualitas. Artinya mereka itu harga ngikutin dengan kualitas. Makanya saya ngeri, saya kadang-kadang suka ditanya, oh ini belum dijual, ini belum dijual, ini masih bahan, ini masih belum kelihatan, kayak gitu. Saya selalu apa adanya kalau menjual burung. Om ini burung begini, ini PR-nya begini, ini begini, biar ada kesepakatan lebih enak, gitu. Masalah harga kita bisa rundingkan, ya kan gitu. Cuma saya itu kebetulan menjual yang
Saya senangnya menjual yang sudah benar-benar kelihatan kualitasnya, prestasi. Gitu. Bisa diceritakan detailnya ya satu persatu. Detailnya, dan kita bisa melihat audio visualnya seperti apa gitu kan, lebih enak gitu kan. Kita nggak mau beli menjual kucing dalam karung gitu. Oke. Terus ya alhamdulillah banyak yang berminat, akhirnya banyak order gitu kan, logikanya kan seperti itu kan. Banyak yang minta cariin, Om kalau ada burung bagus tolong kabarin, bos-bos pun ada, Om kalau ada burung bagus kabarin gitu. Intinya kepercayaan. Kalau kita sudah dipercaya, kita nggak perlu cari pelanggan, kita nggak perlu obral untuk mencari pelanggan gitu, kita nggak perlu. Intinya kepercayaan. Kalau orang sudah percaya sama kita mau ngomong A, mau ngomong B, yaitu orang percaya. Kualitas berbanding lurus dengan harga gitu ya, Om. Iya. Setuju ya, Om ya. Orang beli kan mau untuk dimainkan, mau prestasi, mau yang bagus. Masalah rupiah jangan menyepelekan orang-orang hobi deh. Hobi itu nggak bisa dibeli dengan rupiah, Om. Saya yakin itu, gitu loh. Kalau dia udah senang, mau berapapun dibayarin. Lucunya di teman-teman burung itu seperti ini, Om ya. Kadang beli sendal jepit aja nggak mau dia ya, tapi beli burung jutaan. Itu hobi kan? Gitu ya, seperti udah itu di ya. hati tuh ya. Ngalamin juga ya, Om ya. Ya hobi itu kan lebih lari ke banyak faktor. Emang benar-benar hobi dari hati. Ada juga yang gengsi, ada yang emosi, Bisnis oriented. ada yang dendam pribadi gitu. Ada, Om. Nah, Om, ini kan tadi kan kita udah ngomongin kliennya Om Agus ya, dari pihak pembeli. Nah, ini sekarang teman-teman yang mau masukin murai kan banyak juga toh, Om Agus. Ini aku punya burung bagus nih. Ini materinya kayak gini-gini, nah, seperti itu. Pasti banyak dong. Banyak. Oke. Saya selektif juga, Om. Seperti itu. Nah, ini Om, bagaimana Om Agus menentukan grade dari murai yang akan dibeli dari tawaran teman-teman seperti itu? Ya, jangan salah ya teman-teman ya. Saya bukannya menggurui atau seperti apa. Kita punya burung, misalkan saya punya burung. Oke. Saya punya burung, saya hargain sekian. Nih mau jual sekian. Coba lihat burungnya. Yang beli pun nggak bodoh. Yang beli pun siapa tahu lebih mahir dari kita memilih burung. Kita jangan begitu. Kita mending apa adanya. Artinya kita membandrol harga sekian gitu. Si pembeli itu kadang-kadang, wah ini pantasnya cuma sekian. Kayak saya contoh gitu. Saya secara nggak langsung bisa dong mengkelas-kelaskan harga. Oh burung ini harga sekian pantasnya. Oh ini dengan kualitas sekian pantasnya sekian. Ini dengan kualitas sekian pantasnya sekian. Kualitas burung mewah. Prestasi di mana? Di event apa? Siapa lawannya? Siapa lawannya? Itu. Gitu. Ada yang ngomong sama saya, wah biarin kayak Mr. Pilot, biar harganya fantastis gitu kan. Pilot lawannya siapa? Eventnya berapa? Di mana? Tiket berapa? Yang intinya lawannya siapa gitu. Kompetitornya siapa? Dari situ kan artinya kan adu kualitas tuh. Di kompetitor di event itu adu kualitas. Kalau pilot menaruh harga sekian, wow itu pantas gitu. Sedangkan alhamdulillah pilot harganya bukan saya yang buka. Yang beli langsung yang nawar sekian. Oke, jadi artinya kan si pembeli juga paham juga toh dengan siapa lawannya pilot, kemudian eventnya di mana. Ini bukan burung ecek-ecek yang dilawan itu kan artinya. Apalagi dia berani beli harga sekian, misalkan menaruh harga di atas 100. Itu yang beli otomatis sudah paham dengan burung. Nggak mau konyol dong, ngeluarin duit 100, nggak jadi apa-apa gitu kan. Apalagi lebih dari 100 gitu. Ya artinya kalau angka yang sudah di atas 100 gitu, 50 ke atas dah, itu benar-benar yang kualitasnya kita bisa berikan apa gitu. Dengan yang kita berikan ke penjual itu, dengan harga segitu.
Gitu. Makanya teman-teman, saya bukan menjelekan teman-teman misalkan mau jual ini, oh ini baru di Lakber, Lapres harganya sekian, bukan. Coba dulu, kalau mau harga lo naik, cobalah di event-event yang ini gitu kan. Coba deh gitu kan. Gitu. Ketemu dengan lawan yang lebih tangguh gitu. Saya sih syukur-syukur beli burung murah. Saya coba tiba-tiba di event gede, di tiket ini lawannya berat-berat, burung saya juara, dikejar-kejar orang. Itu kan lebih mantap tuh. Jadi tontonan. Jadi tontonan. Langsung clothing transfer ya. Walaupun itu prestasinya di belakangnya belum ada. Oke. Gitu. Orang melihat hasil akhir kan. Gitu. Nggak ngelihat cerita zaman kuno gitu, nggak ngelihat cerita dulu-dulunya kayak gimana, enggak. Gitu. Oke. Realistis lah. Baik teman-teman. Demikian tadi obrolan kita dengan Om Agus Rokin. Kesimpulannya adalah dalam pemilihan bahan, perhatikan dulu materi, variasi lagu, katuranggan, terus daya kerja burung, dan kemampuan burung itu bekerja di event yang mana. Baik teman-teman, dari kesimpulan kita, dari pembicaraan tadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk murai batu yang berkualitas bagus, harganya akan mengikuti. Terus cetak murai juara, tetap semangat. Salam lintas hobi.